Halo teman pemilih, selamat datang dan kembali lagi di podcast KPU Kota Sukabumi, di mana ruang diskusi akan membahas dan mengupas tuntas terkait dengan segala kepemiluan, tata kelola pemilu yang ada di Kota Sukabumi. Hari ini kita berjumpa lagi di episode yang sudah hadir tengah-tengah kita juga ada narasumber yang sudah menemani saya. Tentunya ini adalah merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh KPU Kota Sukabumi dalam rangka sosialisasi pendidikan pemilih, publikasi terkait dengan demokrasi dan kepemiluan. Dan mudah-mudahan hari ini kita akan mengupas sebuah tema yang relevan tentunya terkait dengan demokrasi dan birokrasi yang ada di KPU Kota Sukabumi. Dan tentunya juga saya tidak sendiri hari ini ditemani oleh seorang yang memang berpengalaman yang mungkin sebagian besar hidupnya sudah diaplikasikan tuangkan di KPU Kota Sukabumi, tidak lain dan tidak bukan ialah Bapak Basuki. Boleh tepuk tangan teman pemilih. Izin perkenalkan nih, beliau ini yang belum tahu teman pemilih ya, Sekretaris KPU Kota Sukabumi di periodenya 2019 sampai 2025. Dan beliau ini mengakhiri masa purna tugasnya atau masa baktinya di KPU itu baru bulan Agustus kemarin, Pak ya? 1 September. 1 September. Ya, jadi Agustus itu sudah selesai, 1 September kita mengakhiri untuk SK-nya gitu ya. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Berarti sudah kurang lebih 1 bulan ya tidak berkunjung ke sini, Pak? 1 bulan setengah ya. 1 bulan setengah tidak ke sini. Mulai TMT pensiun itu 1 September. Oke, sampai alhamdulillah. sekarang. Mungkin rasanya gimana Pak untuk penyesuaiannya selama apa? Bapak kan tidak lama ya dari maraton dari pemilu, pilkada gitu ya. Yeah. Berhenti sebentar dan langsung purna tugas. Nah, itu penyesuaian sendiri bagaimana, Pak? Di sela-sela banyak aktivitas sekarang yang mungkin agak senggang gitu, Pak. Ya, pertama-tama mungkin ya agak rindu juga ya dengan pekerjaan sehari-hari yang biasanya bangun pagi, kemudian berangkat ke kantor. Setelah pensiun agak itu juga kegiatannya tidak begitu padat, tidak begitu diatur oleh hal-hal yang rutinitas. Yang administratif lah tentunya Pak ya. Yang rutinitas dan administratif. Sekarang memasuki pensiun itu agak ya nyantai tapi rindu juga gitu. Jadi susah move on lah istilahnya. Mungkin sekarang lebih banyak berkumpul dengan keluarga gitu Pak ya, membenahi diri ya. Mungkin kesehatan juga sekarang bisa lebih diprioritaskan daripada kemarin kan kerjaan semua gitu kan. Karena saya kerja itu dari 87 Maret kurang lebih 38 tahun ya. Oke, nah nih sebelum kesana nih Pak nih, ini perlu nanti teman-teman pemilih juga tahu nih Pak. Kalau Bapak sendiri yang kita tahu nih ya, yang kita tahu bahwasanya kan awal mulanya ke KPU itu Bapak sebetulnya bukan orang KPU dulunya kan, Bapak itu ASN, CPNS yang dulu di Pemda. Di BKU-kan ke sini. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, kok bisa dari Pemda ke KPU, sedangkan kan kalau lihat hari ini kalau yang memang di KPU ya KPU nggak bisa kemana-mana gitu Pak. Boleh diceritakan mungkin Pak? Ya, terima kasih Kang Indra. Pengalaman saya memasuki lingkungan KPU itu 2008. Saya masuk ke KPU. Pertama-tama saya pegawai Pemda di Kesbangpol waktu itu. Waktu itu 2008 saya gimana tupoksi Kesbang ya. Kesbang kan karena beririsan dengan pekerjaan juga monitoring tahapan pemilu waktu itu dan pilkada. Saya monitoring ke kantor KPU, kemudian ada salah satu kasubag, kalau tidak salah Pak Haji Maman itu mengundurkan diri. Di Kesbangnya apa di sini Pak? Di KPU-nya. Di KPU-nya. Oh, jadi Bapak dulu tuh tugas di Kesbang yang memang kasarnya untuk monitoring kegiatan pemilu di KPU Kota Sukabumi. Kegiatan politik, terutama kegiatan tahapan pemilu waktu itu. Kemudian di salah satu tahapan itu ada salah satu kasubag umum. Pak Haji Maman mengundurkan diri karena alasan tertentu. Kemudian saya pertama-tama ditawarkan bukan ditawarkan, ada posisi yang kosong. Kemudian ada salah satu komisioner dan Pak Sekretaris waktu itu Pak. Ditawarkan oleh Kesbang atau Pemda Pak? Oleh KPU. Maksudnya itu mau ditarik gitu Pak? Ya, mau ditarik ke KPU gimana? Kata saya siap saja karena tugas-tugas
KPU juga kan tidak jauh berbeda Iya. dengan kegiatan tupoksi Kesbangpol ya. Iya. Maka dari itu saya siap melaksanakan tugas di mana saja. Kemudian ada surat tugas dari Pak Wali Kota waktu itu Pak Musli, Pak Musli memberikan surat tugas kepada saya untuk ditugaskan, difungsikan, di BKO-kan lah. Di BKO-kan sebagai pegawai KPU gitu Pak ya? Pegawai KPU. Kemudian oleh KPU sendiri dilantik, dikukuhkan menjadi Kasubag Umum waktu itu. Istilahnya Kasubag Umum. Belum Kasubagkul ya, sekarang kan istilahnya Kasubag Keuangan Umum dan Logistik. Waktu itu istilahnya Kasubag Umum. Nah itu Pak, kan kalau yang kita tahu di KPU sendiri ada yang namanya pegawai organik. Nah itu kan Bapak dulu berarti diangkat jadi organik atau gimana Pak? Enggak, waktu itu belum ada ketentuan harus pegawai KPU itu harus organik. Karena KPU sendiri kan lembaga baru ya waktu itu. Lembaga baru yang dibentuk waktu itu namanya Sekretariat Umum. Sekretariat Umum KPU Kota Sukabumi. Ya, kepemiluan, kemudian seiring waktu, kemudian ada LPU waktu itu. Lembaga pemilihan umum. Oh, dulu belum KPU, masih Belum, LPU, Pak. iya. Pas zaman Bapak datang ke sini, begitupun diangkat jadi pegawai KPU itu masih LPU, Pak ya? Masih LPU di pusat. Oh, di pusat. Nah, di daerahnya itu Sekretariat Umum. Oh, Nah, itu iya, mayoritas iya. pegawainya adalah orang-orang Pemda setempat. Jadi KPU Kota Sukabumi belum ada, Pak ya? Itu masih Sekretariat Umum aja. Belum ada istilahnya pegawai KPU itu yang hierarkis. Oh iya. Vertikal gitu, Iya. nggak ada istilah itu. Di KPU pusat sendiri kan pegawainya kan dari Kemendagri rata-rata. Oh, jadi masih sama ya dulu Iya. juga, Pak. Oke. Karena lembaga baru itu. Nah, kalau boleh tahu nih dulu mungkin Pak pas masuk ke KPU, kemudian dari 2000 berapa tadi? 2008. 2008. Nah, seiring berjalannya waktu, kondisi awal dengan kondisi kesini tuh kayak gimana Pak? Mungkin juga karir Bapak dulu kan sebagai staf ya? Kasubag. Kasubag berjalan seperti apa mungkin boleh ceritakan Pak? Ya waktu itu saya sebagai Kasubag, karena KPU itu mayoritas orang Pemda, orang Pemda Sukabumi sendiri. Jadi secara hierarkis kedinasan tidak ada masalah karena sudah lama kenal. Kemudian yang jadi kendala itu karena sarana dan sarana yang ada di KPU. Tapi kantornya memang dari 2008 udah di sini, Udah Pak? di sini, udah di Jalan Utista ini. Oke. Cuma waktu itu model kantornya ya rumah. Ya begitulah. Masih rumah berarti, masih Pak? kurang layak waktu itu. Dengan kantor kelurahan sendiri bagus kelurahan ya. Istilah. Karena di tengah-tengah itu masih berupa tanah. Waktu itu saya masuk itu terkait dengan penyiapan logistik pilkada waktu itu. Karena ada di Kasubagnya Bapak. Ya. Dan itu juga waktu itu pilkada juga tidak serentak seperti sekarang-sekarang ini. Waktu itu kan pemilihan kepala daerah tingkat kota provinsi dengan tingkat wali kota itu terpisah. Kurang lebih jaraknya 1 bulanan lah. Oh. 1 bulan. Jadi double juga nyiapinnya Pak? Lumayan lah. Ya waktu itu saya masuk pertama kali ke sini tahapan penyiapan logistik. Yang provinsi, yang pilkada kota dulu. Pilkada kota dulu. Ya. Karena ada permasalahan di pemilihan kepala daerah, khususnya wali kota, ada permasalahan di pengadilan tinggi waktu itu. Oke. Bukan di MK ya, masih di proses di pengadilan tinggi Bandung. Nah, saat itu kita pengesehatan logistik itu juga secara inilah tidak layak lah. Waktu itu kita pinjam tenda-tenda dari beberapa kecamatan untuk proses pengesehatan logistik itu di halaman kantor waktu itu. Oh, jadi belum ada sewa gudang, belum ada gudang. Itu karena regulasinya atau karena memang nggak ada anggaran, Pak? Ya, mungkin anggarannya ada, cuma regulasinya belum siap waktu itu ya. Belum ada sewa gudang dan lain-lain. Kita itu penyiapan logistik di halaman kantor itu dengan tenda-tenda itu. Pinjam itu juga, Pak? Pinjam pasti. Dan waktu itu juga kondisinya musim hujan kan. Ya, kebayang sih Pak itu kalau hujan. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Nah, itu benar-benar itulah ditempa ya. Saya masuk ke KPU itu langsung proses tahapan. Yang mau nggak mau harus siap melaksanakan tugas-tugas itu. Itu berarti pakai tenda itu sampai tahun berapa, Pak?
Ya dua kali pemilu Pemilihan. lah, 2 kali pemilihan. Oh, 2008, iya, iya. 2008, kemudian 2013, 14. Kalau dari 2015 atau pemilihan selanjutnya ke sini udah mulai ada sewa gudang, Pak ya? Udah bagus lah. Udah bagus. Nah, selama Bapak nih di KPU, ketika dari tadi kan dari Kesbangpol di KPU, intinya menata KPU dari awal terbentuk dari lahir mungkin Pak ya, yang ada di Kota Sukabumi di sini. Bukan dari lahir, sekretaris itu sudah 3 periode ya, saya sekretaris yang ketiga. Bapak ketiga. Ya. Cuman ya kondisinya memang masih bisa dibilang untuk Masih itu butuh ya. penataan, bukan memprihatinkan tapi butuh penataan lebih. Nah itu Pak, dengan berjalannya waktu, penataan-penataan yang dilakukan termasuk khususnya oleh Bapak sendiri nih sebagai gambaran mungkin juga untuk adik-adik teman-teman CPNS, Tukas Subag yang ada di sini maupun nanti teman pemilih yang menonton. Nah kiat-kiatnya seperti apa sih Pak yang memang harus dimiliki oleh setiap individu untuk membangun KPU lebih baik lagi Pak? Iya. Karena kondisi waktu itu dan sampai sekarang ya, status kepemilikan gedung kantor ini kan masih punya Pemda. Kita itu sampai sekarang masih pinjam pakai istilahnya. Oh jadi belum hak milik ya, jadi Pak? KPU. Tapi mudah-mudahan jadi hak milik Pak. Insya Allah sudah dijanjikan oleh Pemda nanti. Berarti tinggal kita tadi. Realisasikan. Tinggal ditindaklanjuti oleh sekretaris yang baru nanti. Ya karena ini punya Pemda, mau tidak mau. Pemeliharaannya juga dari Pemda anggarannya. Karena dari KPU RI. Mulai dari apa aja Pak itu? Pembangunannya itu. Iya. Karena terkait dengan regulasi untuk anggaran rehab itu kalau gedung atau gudang kantor masih milik Pemda ya itu masih wewenang Pemda. Bukan wewenang KPU RI. Walaupun di KPU RI sendiri sekarang itu sudah ada tersedia untuk pembangunan gedung. Tapi tanahnya harus tanah milik KPU kan? Iya, syaratnya tanahnya milik KPU sendiri dan juga itu sudah dihibahkan dari Pemda. Iya. Karena kendalanya itu satunya itu kita masih tergantung oleh Pemda. Ketersediaan anggaran Pemda. Jadi kuncinya adalah komunikasi dan kerjasama dengan Pemda setempat. Jadi plus minus Pak ya, plus minusnya kalau misalkan milik Pemda itu gedungnya secara pemeliharaan ya kita tidak harus memikirkan uang pemeliharaan mungkin Pak ya. Cuman ya minusnya tergantung anggarannya Pemda. Berapapun itu ya harus cukup nggak cukup ya harus diaplikasikan ya. Luar biasa ini berarti. Rehab kantor ini juga tidak sekaligus ya, bertahap karena anggaran Pemda juga terbatas. Kemudian juga terkait dengan regulasi yang tidak harus secara langsung direhab, itu harus bertahap karena terkait anggaran juga. Kemudian juga terkait dengan luas kantor juga terbatas dan juga ini juga istilahnya kantor KPU ini heritage ya. Heritage. Warisan sejarah budaya. Kan, kalau masih gedung sejarah itu tidak boleh dihilangkan ya secara ini. Jadi bertahap lah. Insya Allah ke depan KPU Kota Sukabumi sudah memiliki kantor sendiri yang permanen sesuai dengan kalau KPU itu kan punya juknis bagaimana model kantor KPU di tingkat kota, kabupaten maupun tingkat provinsi. Jadi ada juknisnya, standarnya. Tapi pertanyaannya Pak, nih seandainya tadi kan Bapak menyinggung terkait heritage atau misalkan sesuatu gedung bersejarah yang memang tidak boleh dirubah. Seandainya KPU ternyata diberikan hak milik tanah ini. Nah, berarti secara otomatis ini bisa dirombak total, Pak? Bisa. Oh. Itu kan heritage-nya hanya istilah ini aja lah. Oh, karena keterbatasan anggaran waktu itu jadi ada istilah tidak boleh dirombak padahal anggarannya ada gitu. Tidak ada. Nah, cuman kalau misalkan berkait dengan logistik dan kenyamanan, akses, fleksibilitas kegiatan kita di KPU, menurut Bapak sendiri nih selama menjabat jadi pegawai, staf, kasubag sampai sekretaris dan sampai hari ini purna bakti, menurut Bapak sendiri nih kalau boleh memilih Pak, kantor KPU mending tetap di sini diberikan hak miliknya full ke KPU atau pindah
ke tempat lain yang lebih representatif, yang memang lebih dapat mengakomodir tadi sesuai kapasitasnya juknis yang ada di KPU-nya seperti apa? Bagusnya Kalau idealnya ya menurut saya lebih bagus di daerah lain, pindah berarti. di lokasi lain, Oh, karena lokasi saat ini kan tidak begitu ini ya strategis ya, karena kita ada di persimpangan lampu merah, kemudian juga pusat kota, keramaian. Kalau ada kegiatan-kegiatan, terutama ada demo nih, karena KPU kan tidak jauh dari demo ya. Yang namanya politik lah Pak ya. Karena ada kebijakan publik di situ, itu sedikit mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Sehingga menurut saya idealnya ya lokasinya yang baru, yang agak inilah, dan juga lingkungannya lingkungan bukan pemukiman, lingkungan perkantoran. Jadi tidak mengganggu hajat orang banyak lah Pak, atau ketika ada aktivitas. Jadi mungkin itu catatan juga buat teman-teman KPU, nanti pimpinan sesuai dengan senior kita mungkin ya yang berpengalaman di KPU, kalaupun ada pengajuan, kalaupun misalkan memang mau diberikan tanah, lebih baik kita memilih tempat yang lebih representatif Pak ya, yang tidak di tengah-tengah pemukiman apalagi aktivitas orang banyak gitu. Oke Pak, selama di KPU nih luar biasa, berarti Bapak dari 2008 sampai 2025 itu kurang lebih 17 ya? 17 ya? 17 tahun, 17 tahun. hampir 18 tahun Pak di KPU ya. Yang Bapak rasakan nih, pasti teman-teman pemilih juga bertanya, sukanya, dukanya itu seperti apa gitu Pak? Apalagi mungkin ada teman-teman CPNS yang ingin tahu nih. Boleh diinformasikan Pak? Ya, terima kasih. Pengalaman saya selama di KPU 17 tahun ini, saya kan mulai di sini ya, KPU kan masih merintis ya. Merintis terkait dengan pegawainya juga, kemudian juga terkait dengan anggaran yang begitu terbatas. Kemudian juga sarana prasarana kantor sendiri belum memadai. Ya, pengalamannya mudah-mudahan ke depan KPU akan lebih bagus. Jadi waktu itu kita juga SN-nya terbatas waktu itu, masih cabutan ya istilahnya kan. Cabutan ya. Ya buangan lah. Kalau sepak bola tuh pemain sewaan lah Pak. Ya sewaan yang dari Pemda yang agak kurang produktif mungkin ya istilahnya kasarnya. Itu sama Pemda kan dikasih, nggak mungkin yang dikasih itu pegawai yang benar-benar. Tapi bukan berarti buangan juga Pak. Bukan. Pilihan dan buangan itu ya beda-beda tipis lah ya. Tidak mungkin kan Pemda, aset Pemda yang produktif yang dilemparin di sini ya, diberikan. Tapi karena waktu itu kita juga pilkadanya tidak seramai ini, tidak begitu zaman medsos ya. Saat ini kan zaman medsos begitu gampang, isu-isu kecil jadi besar. Waktu itu kan ya masih HP-HP biasa ya, bukan yang seperti sekarang ini. Jadi informasi keluar juga bisa kita redam, bisa cepat kita redam. Nah sekarang kan tantangan zaman medsos ya, mau tidak mau kita ada isu kecil pun harus langsung kita tanggapi. Dan klarifikasi. Oke. Nah kalau misalkan boleh tahu nih Pak, ada momen yang memang berkesan atau yang tidak bisa dilupakan Pak selama ya kurang lebih 17 tahun menjabat di KPU Pak? Ya pengalaman yang paling buruk ya. Paling buruk ya. Itu zaman pemilihan pemilu 2014. 2014, kenapa itu Pak? Waktu itu ada sedikit insiden terkait dengan tertukarnya surat suara DPR RI. Yang udah dicoblos? Belum. Oh, yang belum dicoblos dikirim ke sini? Sebelum dicoblos itu kan dicek dulu nih. Oh ya, disortir kalau kita aja. Disortir ulang. Nah itu kecerobohan di tingkat kota mungkinnya terkait dengan pengesetan surat suara itu, mungkin karena efek lain-lain. Jadi itu kan dapil 11 sama dapil 9 ya? Iya. 6 ya? 6 DPR RI. 6 dan 4. Iya. Ya, antara VI kan depannya V, I-nya di depan dan di belakang itu kan samar ya. Ya, kita waktu terkait dengan cek surat suara di kita itu untuk dimasukkan ke dalam sampul surat suara itu, kita hanya mengecek depannya aja, tampak depan. Angka Romawi itu. Romawi itu antara
antara 6 dan 4 itu iya, kan rancu tertukar. tuh. Ya, satunya di depan dan antara if satunya. dan V gitu kan. Nah, Ya. betul. Itu kan karena mungkin kelelahan petugas Iya. kita yang sortir juga, atau memang ada kesengajaan oleh petugas Sortir. petugas sortir. Karena kita petugas sortir itu kita ambil dari PPK dan PPS. Tapi Tidak- udah nggak melibatkan parpol kan waktu Bapak itu? enggak. Ya. Kita nyari setnya itu ya kita ambil dari penyelenggara sendiri, karena Oke. waktu itu karena kecerobohan dan juga karena kelelahan Faktor fisik. ritme Nah, kerja. itu kita hanya lihatnya hanya sampulnya aja, tampak depannya aja, tidak dilihat caleg-calegnya. Harusnya kan calegnya juga Dibuka dilihat. dulu kan. Istilahnya itu tertukar itu. Sampai ke TPS Pak itu. Sampai di TPS, kan ramenya di TPS itu. Oh, ketahuan ramenya karena di TPS pas Di dibuka harusnya milihnya Bapak, ternyata yang ada foto Tidak saya ada. gitu. Tidak ada. Kan dia udah punya pilihan nih sebelum Iya. ke TPS. Oh, justru nggak ada gitu. Kok calon saya tidak ada? Gitu. Oh. Nah, petugas KPPS sendiri kan tidak mungkin kan di satu-satu dilihat, dia hanya menandatangan Iya. aja kan. Tanda tangan surat suara diserahkan ke pemilih. Iya. Nah, itu waktu itu kita ada 99 TPS kalau tidak salah. 99 diulang, Pak. Nah, itu terbesar se-Indonesia waktu itu. Buset. Sejarah itu. Sejarah. 2014 ya. Nah, zamannya saya sebagai Kasubagkul, saya masih Kasubag. Kalau tidak salah, divisinya itu divisi logistik itu Pak Dedi ya. Dedi Dedi Setiadi. Dedi Setiadi atau Pak Hamzah ya, saya lupa itu. Karena ketua kan merangkap Ya. sebagai waktu itu ketuanya Pak Hamzah kalau tidak salah. Nah, itu tragis. Pengalaman terburuk saya selama di KPU itu. Oke, berarti waktu itu datang ke TPS, pemilih mau mencoblos, dibuka ternyata memang ketukar dapilnya. Dapilnya. Itu diulang lagi Pak atau gimana? Iya. Yang 99 99 TPS itu diundang. Dan waktunya itu dari hari Rabu ya. Hanya sampai Minggu, hanya berapa hari. Oke, pemilihan itu harusnya hari Rabu. Hari Rabu. Kemudian ditarik kembali, dibatalkan untuk 99 Iya, TPS. diulang, PSU. Diulang PSU pada hari Minggunya. Hari Minggunya. Jadi cuma Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Oke. Kita hanya diberi tiga hari untuk penyiapan logistik ulang itu. Bayangkan aja 3 Oke. hari. Luar biasa nih Pak. Nih yang saya ingin ambil itu, dengan waktu secepat itu penanganan kondisi permasalahannya seperti apa mungkin Pak? Yang Bapak pikirkan tuh nih saya harus ada solusi cepatnya. Sedangkan diberi waktu cuman 3 hari mungkin ya. Iya, 3 hari. Itu gimana Pak? Ya, kita intinya tetap koordinasi dengan pihak-pihak lain ya. Partai politik pasti kan Pak ya. Politik pasti banyak yang kecewa lah. Banyak yang menuntut. Nah, apalagi nanti terkait dengan honor saksi kan, dia harus Nah menyiapkan. iya, anggarannya double berarti kan? Iya, dia harus menyiapkan, mengeluarkan honor saksi lagi. Termasuk kita juga KPPS-nya dibayar 2 kali Pak. Iya, kalau tidak salah itu pasti. Iya kan? Dibayar lagi. Masih masa kerja. Oh ya. masih masa kerja ya? Paling uang itulah uang. Oh dulu makan. juga sama 1 bulan Pak ya? Iya. Enggak 1 hari OB kalau kan. KPPS tuh? Iya. Oh. OB ya kalau tidak salah. Luar biasa ya. Berarti langsung koordinasi kan tetap harus ke KPU provinsi, Ke pusat kan, langsung karena pusat. itu kan surat suara DPR RI. Jadi kita iya, iya. koordinasi ke pusat, kemudian dicetak ulang, kita menunggu, kemudian sampul-sampul juga, formulir juga harus dicetak. Nah, waktu pada kan itu tidak serta-merta kita terima dari KPU RI langsung kita Iya. kita set lagi kan, tetap harus kita sortir Lagi. Nah, itu pada saat itu sortir juga kita masih pasti ada yang Iya. surat suara yang rusak. Itu dibalikin lagi juga Pak? Ya kita minta lagi karena situasinya mungkin dikejar waktu. 3 hari. Ya, untungnya kita masih waktu itu kan kelebihan surat suara itu tidak langsung dimusnahkan ya seperti Iya. sekarang. H-1 itu harus dimusnahkan, sisa. Oh jadi bisa menambal dulu. Nah, menambah yang kemudian kita ada inisiatif karena PSU itu kan harus di surat suaranya ada stempel surat suara ulang kan, Iya. pemilu ulang. Nah, kita dengan mekanisme pleno waktu itu disetujui karena tidak mungkin kita menunggu lagi dari pusat. Jadi surat suara cadangan yang ada itu kita stempel ada dengan tulisan PSU. Tapi waktu itu tuh memang udah ada, jadi ada masyarakat datang walaupun dia ternyata tertukar dapilnya, ada aja yang mencoblos Pak? Ada, Oh, itu ada pasti. jadi
ya PSU tetap harus karena udah dicoba. Ya, Nah, PSU pertanyaannya sendiri kan Pak, untuk tingkat surat-surat DPR RI aja. oh iya, pertanyaannya nih, itu kan tertukar antara Dapil 4 dengan Dapil 6. Ya, kita tuh berarti Dapil yang Dapil 4. Dapil 4. Dapil 6-nya ramai juga, Pak. Mungkin kayaknya nggak seramai kita ya. Karena mereka udah dicek duluan Iya. mungkin ya. Oke. Jadi kita aja yang kena getahnya mungkin ya. Iya. Oke, itu salah satu pengalaman mungkin yang tadi tidak bisa dilupakan gitu Pak ya, terkait dengan ya ini sebetulnya pengalaman berharga sekali untuk tata kelola pemilu, Iya. di mana apapun itu kondisinya harus betul detail dicek, Teliti. tidak teliti, tidak ada alasan apapun Iya. gitu ya. Karena kalau sudah teledor satu kali aja ini berefeknya besar gitu kan. Anggaran kita lebih capek lagi, Nama KPU sendiri lembaga juga agak. nambahnya juga jadi jelek lah, tercoreng gitu Pak. Kepercayaan publik menurun. Itu shock lah buat saya. Oke. Tapi Pak, itu kan tadi pengalaman buruk nih yang tidak bisa dilupakan dan juga di pengalaman berarti yang tidak bisa ditemukan di bangku-bangku perkuliahan atau sekolah. Ada juga mungkin pengalaman yang memang tidak bisa dilupakan yang senangnya gitu Pak. Apakah semuanya buruk Pak di KPU? Untuk pengalaman senangnya ya karena KPU sendiri saya sudah menganggap sebagai rumah kedua ya, karena teman-teman staf komisioner juga kan begitu. Bukan rumah pertama Pak yang nggak pulang-pulang. Tetap menjadi rumah kedua kan. Oh, ya. Pertama pasti anak istri. Betul betul. Nah, itu kita kan melaksanakan kerjaan itu berdasarkan satu sama lain saling membutuhkan ya, tidak terpaku dengan divisi yang ada atau kasubag yang ada. Kita selesaikan secara bersama-sama setiap tahapan karena tanggung jawab kita semua lembaga. Jadi sistem kekeluargaan lah yang kita bangun, kita tonjolkan untuk apalagi tahapan-tahapan pemilu dan pilkada kan kita harus tetap dituntut sehat ya. Dituntut sehat, tidak ada alasan untuk sakit lah istilahnya harus. Jadi hanya KPU yang sakitnya bisa ditunda kayaknya. Iya, betul. Karena menyangkut orang banyak. Mau nggak mau pekerjaan harus selesai sesuai dengan waktu tahapan yang telah ditentukan. Jadi ini salah satunya mungkin memiliki dua rumah, yang pertama keluarga, yang kedua adalah keluarga besar KPU Kota Sukabumi Pak, yang tidak bisa dilupakan. Yang tentunya ya tadi pahit manisnya sudah teralami gitu kan, dan banyak kenangan yang tidak bisa dilupakan mungkin ya. Nah terkait ini sendiri Pak, Bapak kan ASN Pak ya, ASN pejabat di KPU sebagai kasubag, kemudian berlanjut hingga mengakhiri pernah tugas itu di sekretaris, jabatan sekretaris. Nah ketika berdiri atau berada di KPU itu kan yang namanya lembaga politik Pak ya, tidak terlepas dari intrik-intrik politik, kemudian juga hal-hal yang berbau politik. Nah sedangkan kita tahu sendiri yang namanya ASN, PNS tidak boleh berpolitik, kemudian juga tidak boleh ada kedekatan dengan siapapun. Nah, Bapak sendiri mengantisipasi, menolak, ataupun menghindari hal-hal yang berbau politik, apalagi ini kepentingan seseorang untuk menjadi calon kepala daerah, calon pemimpin negara ini. Itu bagaimana mungkin Pak tips-tipsnya supaya juga teman-teman lain bisa tahu gitu Pak? KPU itu kita kan dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas itu secara profesional ya. Ya, profesional Dan tentu juga berintegritas. Ya. Jadi kita harus tetap memegang itu supaya lembaga kita tetap diakui oleh masyarakat sebagai lembaga yang benar-benar independen, tidak berpihak kepada salah satu perorangan maupun kepada parpol. Untuk menjaga itu tetap kita komitmen kepada diri kita sendiri. Dan juga tetap untuk menjaga nama baik lembaga itu aja yang kita kedepankan. Jadi nilainya dua Pak ya. Yang pertama tipsnya komitmen dengan diri pribadi, jangan sampai terpancing atau tergiur dengan tawaran-tawaran atau misalkan bisikin-bisikan semata gitu. Yang kedua, efeknya ya ketika kita melakukan hal-hal negatif pada akhirnya lembaganya juga yang kena tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Tapi pengalaman-pengalaman itu selalu ada atau memang pernah ada gitu Pak? Ya selama saya di KPU ya ada saja cobaan-cobaan apa terkait itulah ada beberapa faktor yang mungkin mereka ingin jagoannya lolos atau supaya mereka sendiri yang bersangkutan supaya bisa gitulah
menjadi Pemenang. pemenang. Walaupun secara kasarnya gini, kita tidak bisa apa-apa sebetulnya, yang bisa menjadikan itu adalah mereka dengan calon pemilih, dengan pemilih gitu kan, calon dengan pemilih. Kalau kita curang juga pasti ketahuan. Betul gitu Pak. Karena di bawah di penghitungan di tiap TPS kan pasti ada saksi-saksi maupun pengamat dari luar yang mereka juga mencatat hal-hal. Selalu jadi CCTV bergeraknya ya. Ya pasti lihatnya dari BA mereka masing-masing lah. Oke. Mereka pasti pegangannya itu. Oke, ini teman pemilih perlu diketahui bahwasanya yang namanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara itu sebetulnya sangat-sangat minim Pak ya. Sangat minim untuk dilakukan. Sangat sulit dilakukan karena kenapa? Mulai dari administrasi orang itu juga bisa lihat, sehingga ketika ada kemelencengan 1-2 pun itu bisa terlihat gitu Pak ya. Ya, cuman mungkin kalau tadi kayak tawaran, kalau misalkan ada bisik-bisikan itu pasti selalu ada. Ya kuncinya kembali pada diri kita untuk memegang prinsip terkait dengan penyelenggara gitu ya, apalagi ASN. Nah, itu kan tadi dari sisi pandang Bapak nih. Ketika Bapak menjabat sebagai sekretaris, ini strategi apa mungkin untuk menjaga integritas itu supaya Bapak tularkan kepada bawahan-bawahan yang ada di pimpinan Bapak gitu? Ya, tetap satu itu terkait dengan tekad kita ya sebagai pelayan teknis dan pelayan administrasi kepada komisioner. Kita harus fokus dan komitmen kepada pimpinan kita, komisioner. Kita melaksanakan apa-apa yang sudah menjadi kebijakan komisioner. Kita harus menjalankan itu dan kita harus selaras dan sejalan dengan kebijakan-kebijakan komisioner maupun kebijakan-kebijakan kepada atasan kita maupun kepada KPU, Sekretariat KPU Provinsi maupun Sekretariat Jenderal KPU RI, apa-apa saja yang harus kita laksanakan. Dan tentunya juga kita harus tetap berpegang kepada perundang-undangan kepemiluan yang ada, yang harus kita benar-benar pahami. Oke, jadi untuk menanamkan integritas itu, Bapak coba tidak keluar untuk menanamkan ke teman-teman sekretariat di KPU Kota Sukabumi, tidak keluar dari koridor aturan yang ada dan juga tidak keluar dari perintah yang sudah ditetapkan, gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh. Tapi sejauh ini Pak, selama Bapak menjabat sebagai sekretaris KPU, ada atau tidak adakah misalkan sekretariat yang memang melenceng, ternyata ada kedekatan dengan si A, membantu calon A atau parpol A yang menjadi kasus sampai ke pengadilan gitu Pak? Kalau selama saya menjabat sebagai sekretaris, alhamdulillah ada. Oke, berarti ini kan salah satu indikator juga keberhasilan pada akhirnya berhasil menanamkan integritas itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga ke depannya jadi contoh Pak, jadi contoh supaya ini tetap dipertahankan, karena sulitnya itu godaan yang memang tidak diketahui orang pada akhirnya juga berdampak pada orang banyak. Gitu ya. Nah, terkait ini Pak, tadi kan Bapak membangun integritas, kemudian juga membangun kekompakan. Ada gak satu nilai atau hal penting yang Bapak terapkan terhadap sekretariat KPU, mulai dari tatanan Kasubag, staf, pramubakti, kemudian juga jagat saksana, nilai-nilai yang Bapak tanamkan itu untuk mensukseskan pemilu maupun apa mungkin Pak? Ada nggak? Ya, yang saya selalu kedepankan itu ya terkait dengan hubungan emosional kepada teman-teman kita sesama pegawai. Ya, sesama pegawai sekretariat itu. Kita harus membangun hubungan emosional dengan tidak memandang staf kita sebagai staf, tapi sebagai teman seperjuangan, keluarga mungkin Pak ya, keluarga tadi yang kita kedepankan. Jadi tidak menganggap mereka sebagai bawahan atau staf, tapi tetap kita anggap sebagai teman, satu pemikiran, yang mana satu tujuan itu kita harus mensukseskan, terutama tahapan-tahapan itu. Oke. Itu yang Bapak terapkan mungkin ya dengan sekretariat yang memang Bapak pimpin sebagai sekretaris. Namun pertanyaannya nih Pak, kan itu Bapak tadi menerapkan kepada bawahan Bapak yang notabene adalah Bapak sebagai sekretaris. Nah, ini untuk menjalin hubungan dengan pimpinan sendiri yang di KPU itu kan terdiri dari komisioner, sekretaris, dan staf. Ini bagaimana Pak membangun hubungan Bapak membawa teman-teman sekretariat
dengan membangun hubungan dengan pimpinan komisioner atau KPU dan anggota KPU, Pak? Itu seperti apa, Pak, yang Ya, Bapak bangun? tidak jauh dari yang saya sampaikan tadi, tetap kita memandang komisioner ya Ya, sebagai atasan kita yang harus tetap kita layani, ya, yang kita harus kita layani sebagai pelayan administrasi maupun pelayan teknis terkait dengan tugas-tugas kepemiluan. Yang kita kedepankan adalah komunikasi dan juga kekompakan kita ya. dalam satu tujuan yang harus mensukseskan setiap kegiatan pemilu maupun pilkada itu ya komunikasi, Oke. komunikasi dan hubungan baik lah. Tapi kalau beda pemahaman, kemudian ya berdebat, bentrok seperti itu selalu ada aja, Pak. Ada aja. Nah, lantas Bapak bagaimana cara menanggapinya? Di sisi lain Bapak harus mengakomodir keinginan pimpinan. Di sisi lain ternyata aturannya juga tidak memungkinkan. Itu bagaimana solusinya, Pak? Ya solusinya kita terkait dengan aturan-aturan regulasi yang ada Oke, saja. berarti kembali lagi pada aturan yang ada. Aturan yang ada kita harus berpegang itu sebagai titik akhir ya, titik Oke. akhir kita untuk mengambil keputusan. Oke. Karena kalau keluar dari situ ya kita semua akan kena masalah. Oke, sebagai Tidak fasilitator ya hanya- tetap kita harus sesuai dengan aturan, Pak ya. Aturan yang ada kita arahkan lah. Oke. Kita sama-sama membedah lagi aturan yang ada, apa-apa saja yang harus kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh Oke. pembuat undang-undang Undang-undang. ya, maupun keputusan-keputusan atau peraturan KPU. Jadi kalau sesama kita mungkin bisa dinegosiasi, tapi kalau sudah berbenturan aturan Sudah itu mentok, tidak ya. bisa. Pada akhirnya kita harus buka lagi, kaji lagi, dan nanti pada akhirnya supaya membuat kesimpulan yang sama mungkin itu, Pak ya. Oke, luar biasa nih Patokan akhirnya ya terkait dengan aturan. yang ada. aturan-aturan. Nah ini Pak berkaitan dengan hal-hal yang memang tadi sudah disampaikan, yang ingin saya dapatkan itu nih kesan dan pesannya atau misalkan apa namanya? Menurut Bapak sendiri yang harus dimiliki oleh pegawai KPU, terutama kan hari ini kita alhamdulillah ada CPNS yang mungkin bisa disebutkan penerus Bapak lah gitu ke depannya, yang mereka bisa jadi pimpinan, yang juga bisa di Kota Sukabumi ataupun di luar daerah Kota Sukabumi. Nilai-nilai yang harus dipegang teguh atau kata-kata yang memang harus Bapak terapkan tuh untuk mereka dimanapun mereka berada apa, Pak? Yang pertama-tama tentu kita harus selalu belajar ya. Oke, belajar terus. Tidak Ya. pernah bosannya belajar. Terutama aturan-aturan terkait dengan kepemiluan Ya. itu kita harus benar-benar menguasai atau memahami. Terutama untuk sekretariat juga kita kan sebagai Ya. melayani komisioner, bila mana komisioner butuh masukan-masukan dari kita, Oke. kita sudah punya bekal. Nah, bekal itu mungkin dari kita rajin membaca aturan-aturan yang ada, karena aturan kepemimpinan itu selalu update ya. Oke, berubah dan terus ya. Berubah terus, apalagi sekarang juga ada aturan-aturan terkait dengan teknis kepemiluan kan Iya. agak berubah tuh. Beda dengan pemilu 2024 kemarin. Iya. Terkait dengan keputusan MK dan lain-lain. Nah, itu tetap kunci pertamanya ya, kita harus mau belajar, mau belajar dulu. Kemudian juga kita harus memahami kondisi baik di pusat maupun kondisi lokal yang Ya. ada di tempat kita bekerja. Kemudian kita juga harus tetap menjalin komunikasi dengan pimpinan dan juga harus menjaga kekompakan. Karena kalau kita tidak kompak, salah satu hal yang kecil pun akan menjadi besar. Oke. Komunikasi yang komunikasi. Oke, jadi berarti intinya tadi yang pertama kita harus tetap membaca dimanapun itu, baca aturan, kuasai, yang kemudian juga baca lingkungan sekitar, Pak ya, penyesuaian diri, dan yang paling pasti tadi adalah komunikasi, Pak. Komunikasi itu kekompakan tim, sehingga tidak adanya miskomunikasi dan sebagainya. Nah ini satu pertanyaan lagi, Pak. Seandainya hari ini Bapak diberikan waktu mengulang ke belakang dan menjadi pegawai KPU, mau itu Kasubag, mau sekretaris, apa mungkin yang ingin Bapak lakukan yang belum tercapai mungkin, Pak? Yang belum tercapai itu ya mungkin hubungan dengan staf atau sekretariat itu saya belum puas gitu. Oke, jadi pengen ketika pegawai lagi lebih dekat lagi, lebih memahami isi hati mereka, kemauan mereka itu harus
Nah, ini kita penting bisa pahami. teman pemilih atau teman-teman yang ada di KPU dimanapun teman pemilih berada. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris, jangan sampai ada hal yang menyesal, terutama hubungan baik dengan sesama rekan kerja. Itu jadi poin penting sebetulnya. Karena tidak hanya kita melakukan atau memberikan perintah, tetapi juga kita harus tahu dulu karakter dan memahami seperti apa orang seperti yang kita hadapi itu, mungkin itu Pak ya. Membaca diri orang lain itu yang paling penting. Oke Pak, mungkin kata-kata terakhir Pak sebelum kita selesai, ada yang disampaikan pesan-pesannya atau misalkan petuah-petuahnya mungkin Pak. Ya, pesan saya bukan pesan ya. Saran saya ya kepada teman-teman terutama sekretariat KPU. Ya, tetap kita harus belajar. Betul. Jangan merasa kita sudah tahu dengan hal-hal yang ada terkait dengan kepemiluan. Kita harus tetap belajar. Jangan bosan-bosan belajar dan juga jangan bosan-bosan untuk komunikasi. Jangan kita merasa lebih pintar dari yang lain. Tetap jaga kekompakan dan soliditas kepada teman-teman sekretariat maupun kepada komisioner dan juga kepada rekan kerja kita, terutama kepada pemerintah daerah setempat untuk lebih bisa memfasilitasi kita kegiatan kita, terutama terkait dengan tidak ada tahapan ini. Kita harus menjalin komunikasi dengan Pemda setempat. Kita kalau bisa ya anggaran tetap kita ajukan dari sekarang untuk peningkatan kapasitas kita terkait dengan tugas-tugas sebagai lokomotif demokrasi ya. Sebagai pintu garda terdepan terkait dengan pendidikan pemilih kepada masyarakat supaya lebih bagus dan lebih terpercaya legalitas kita sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada. Siap. Jadi teman pemilih intinya belajar dan belajar dimanapun Anda berada, jangan sampai terpuaskan oleh satu pencapaian mungkin gitu Pak ya. Pada intinya karena masih banyak yang belum kita ketahui, walaupun kita sudah mengalami belum tentu itu juga hal yang memang benar, tapi juga harus koreksi, yaitu tadi belajar dan belajar. Terima kasih Pak Basuki atas kesempatannya, luar biasa. Jangan sampai bosan-bosan kembali ke KPU Sukabumi, karena ini pengalaman yang tidak bisa kita dapatkan di beliau ini sebetulnya, karena sudah melewati masa ke masa, pimpinan ke pemimpinan, pemilu ke pemilu. Jadi kalau mungkin boleh saran dituangkan dalam tulisan atau buku untuk kita baca, boleh Pak nanti ke depannya Pak, mengisi waktu-waktu di sela-sela menikmati masa purna baktinya gitu. Terima kasih Pak Basuki. Sama-sama, Kak Indra. Ya, teman pemilih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Nanti kita akan bertemu dengan podcast episode sebelumnya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Basuki dapat diambil hikmahnya, diambil pembelajarannya. Jangan lupa belajar dan belajar. KPU melayani. Terima kasih.